have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain. Today, it is the third largest democracy on earth. I was going to add thank you also to President Jokowi for raising the bar of excellence and conviction in delivering a speech. Wow. And it's also wonderful to receive such a warm welcome. I have to admit that when I heard President Jokowi's speech, I thought it's probably time for us all to go home. You people from Indonesia, we are very proud of you. I'm very proud of this guy. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honored to be with him. Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, dunia dikejutkan dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Memang benar bahwa selama ini mereka tidak pernah menemui pemimpin se-energik dan sekuat Jokowi. Hanya di era kepemimpinan kali ini, baik Indonesia maupun negara lain, Jokowi mendapat ribuan pujian. Ya memang, jika di negara sendiri, Jokowi sering dicaci bahkan diolok oleh oposan biadab, namun jangan salah. Jika kinerja Jokowi dalam membangun negeri mendapat sorotan dari luar negeri, dan mendapat pujian demi pujian yang membanggakan. Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari seorang profesor sekaligus peneliti Institut di National University of Singapore, Kishore Mahbubani. Di saat di negara sendiri, Jokowi dihina dan dibenturkan dengan Papua oleh Natalius Pigai, Presiden Jokowi malah dipuji sebagai sosok pemimpin yang jenius dan efektif di dunia. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi menyatakan bahwa pujian tersebut harusnya dianggap sebagai pengakuan internasional dan harus diapresiasi. Adalah Kishore Mahbubani, Profesor National University of Singapore, melayangkan pujian setinggi langit kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan menyebutnya sebagai sosok yang jenius. Ya, dalam tulisannya Profesor Mahbubani mengatakan bahwa Presiden Jokowi jenius dan merupakan seorang pemimpin paling efektif di dunia. Adapun penilaian atas Presiden Jokowi itu ia paparkan dalam sebuah artikel berjudul The Genius of Jokowi. Di sana ia membandingkan Presiden Jokowi dengan pemimpin-pemimpin negara lain yang disebutnya sebagai penipu. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Ungkapnya dikutip terkini.id dari Project Syndicate via Medcom pada Jumat 8 Oktober. Dia memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, sambungnya. Pak Mahbubani itu melihat kebijakan Jokowi dari sisi gelas tengah penuh. Ya, dia akademisi, dia seorang scholar, dia seorang pengamat. Dia akan selalu mengamati politik regional, politik global, apalagi dia memang seorang akademisi yang produktif. Kita udah terlalu banyak mendengar kritik atau keberatan kebijakan Pak Jokowi. Nah itu gelas tengah kosong. Seluruh analis dunia, terutama Australia dan Amerika, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam semua hal. Kalau gagal semua hal, menurut saya Rocky Gerung juga terlalu mendramatisasi. Jadi kita lebih proporsional melihat Pak Jokowi. Kan mestinya sebagai analis dari NUS ini, dari Singapura ini, lakukan riset dengan perbandingan apa yang tidak di riset di Australia, di Amerika. Tulisan Mahbubani itu ada dasar empiriknya.
misalnya soal panjang tol, dia merujuk pada riset yang dilakukan oleh seorang ahli mengenai infrastruktur ya. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 lalu di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional seperti dilansir dari Kompas. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. You people from Indonesia, we are very proud of you. I'm very proud of this guy. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honored to be with him. Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını Kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita baca, ya mulai dengan angle bahwa sosok Jokowi selama ini underrated. Banyak hal yang Pak Jokowi lakukan, terutama dari sisi developmentalism, dari sisi mengurangi polarisasi politik yang tajam pasca pemilu. Ada banyak hal terobosan yang dia lakukan, tetapi Pak Jokowi kurang apresiasi secara dunia. Jadi tulisan Pak Mahbubani itu pada dasarnya membantu meningkatkan national standing Indonesia. Karena banyak yang sebelumnya tidak tahu Pak Jokowi. Social safety net Jokowi gagal. Jadi harusnya, kan dia harusnya bikin riset si profesor ini kan. Tapi saya baca dia cuma wawancara doang untuk presiden. Atau bahkan email-emailan. Ya pastilah presiden tunjukkan kejeniusannya. Fakta ketika kita bicara siapa Kishore Mahbubani, tentu kita harus bersikap objektif dan memaparkan siapa sebenarnya Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani adalah seorang akademisi dan mantan diplomat berpengaruh, tidak hanya di Singapura dan di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Jadi walaupun Kishore Mahbubani tidak memiliki latar belakang kedokteran, tapi kemudian Fakultas Kedokteran menggunakan nama dia untuk dijadikan gelar profesorship. Ini menunjukkan betapa pengaruh dan betapa pentingnya posisi Kishore Mahbubani di dalam dunia akademik maupun dunia politik global. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.